Sahabat Shalom TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wolman. Dan hari ini saya mau berbicara tentang kejujuran. Ada banyak hal terjadi di dalam dunia ini akibat dari ketidakjujuran kita sebagai manusia. Betapa sering kita melihat ketidakjujuran itu terjadi di sekeliling kita. Saya percaya kita adalah salah satu orang yang mungkin mengalami dari ketidakjujuran itu. Yang harus kita tahu bahwa kejujuran itu adalah investasi yang sangat besar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kata jujur adalah salah satu perkataan yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi tidaklah mudah untuk kita melakukannya. Sebab kenapa? Karena itu harus disertai dengan kemauan yang keras untuk kita melakukannya. Mungkin kita bisa jujur dengan salah satu persoalan, dengan salah satu masalah, tetapi apakah kita bisa jujur dalam hal-hal yang lain? Terkadang kita jujur dengan hal-hal yang kecil, tetapi ketika masuk ke dalam hal-hal yang besar, yang mungkin memiliki keuntungan yang besar, mulai kejujuran kita bermasalah di sana. Amat terlebih kepada tanggung jawab yang kecil, mungkin bisa kita melakukannya. Tetapi ketika tiba pada tanggung jawab yang besar dengan uang jumlah yang besar, maka menjadi persoalan dalam kejujuran kita. Dan hal inilah sering terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka tidak terlepas orang tua, anak-anak, suami, istri, sahabat, dalam pekerjaan, bisnis, apapun, ini menyangkut dengan soal kejujuran dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak ada kejujuran antara anak dan orang tua, antara orang tua dengan orang tua, suami dan istri, dengan sahabat, dalam pekerjaan, dalam bisnis, tentunya kita akan bermasalah dalam komunitas kita, dalam bertetangga kita. Hal ini bisa terjadi ketika kita tidak menjadi orang yang jujur. Betapa banyak orang tua yang mengalami masalah akibat ketidakjujuran anaknya. Demikian sebaliknya, ada berapa banyak anak yang bermasalah akibat ketidakjujuran dari orang tuanya. Begitu juga suami dan istri. Kadang suami bermasalah akibat ketidakjujuran istrinya. Demikian sebaliknya, istri bermasalah akibat ketidakjujuran suaminya. Belum lagi ditambah dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam bisnis kita. Berapa banyak orang yang mengalami masalah dari tempat pekerjaan, dari usahanya, dari pekerjaannya, dari bisnisnya akibat ketidakjujuran. Karena ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan usaha, bisnis akibat ketidakjujuran. Ketika kita tidak jujur, maka kita tidak leluasa melakukan segala sesuatu, sebab ada yang kita sembunyikan di sana. Dan hal itu membuat ketakutan kepada kita, jangan-jangan nanti akan diketahui. Hal yang paling mendasar ketika kita tidak jujur, maka hilanglah kepercayaan orang terhadap kita. Mungkin hilang kepercayaan anak terhadap orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, terhadap sahabat. Amat terlebih dalam pekerjaan kita, hilang kepercayaan orang kepada kita di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam usaha kita, karena ketidakjujuran kita. Kejujuran itu sangat menuntut prinsip kehidupan kita pribadi di dunia ini. Ada berapa banyak pejabat-pejabat yang bermasalah, korupsi, merampas uang negara, dan masuk penjara. Ada banyak kasus-kasus seperti ini akibat ketidakjujuran terhadap tanggung jawab yang diembannya. Bukan sedikit yang berpura-pura seperti malaikat padahal maling. Hal ini ada di sekeliling kita. Dan hal ini yang merusak di dalam tatanan kehidupan kita sebagai manusia. Ada banyak orang yang sukses, yang berhasil, tetapi dihancurkan oleh hanya karena ketidakjujuran. Kejujuran itu akan memelihara hidup kita, memelihara pekerjaan kita, memelihara bisnis kita. Dan kalau kita memelihara kejujuran, maka kejujuran itu akan memberi kehidupan kepada kita. Sebab kejujuran ini adalah investasi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak orang yang hari ini tidak merasa bersalah akibat ketidakjujurannya. Dan ada berapa banyak orang hari ini kehilangan kesempatan, kehilangan kepercayaan karena ketidakjujuran. Sebab ketika kita tidak jujur, maka kita sedang menolak kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ini adalah salah satu cara bagi Tuhan untuk memelihara kehidupan saya dan saudara. Ini adalah salah satu konsep dan sistem yang diberikan Tuhan bagi kita di dalam kehidupan di dunia ini, untuk supaya kita mengalami kemudahan di dalam hidup ini. Sebab kejujuran dapat mempertahankan kehidupan kita di dunia ini. Itulah sebabnya saya katakan, itulah cara Tuhan untuk mempermudah kehidupan kita di dunia ini.
Dan karenanya di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi sebagai berikut. Jiwaku bersukaria kalau bibirku mengatakan yang jujur. Kalau kita mengatakan yang jujur, maka ada rasa senang di dalam kehidupan kita. Kita tidak terintimidasi, kita tidak ditekan. Karena kenapa? Ada kemerdekaan di dalam hidup kita, dan kita akan sangat bersukaria. Kenapa? Jiwa kita menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena kita jujur. Kalau kita tidak jujur, maka kejiwaan kita pasti akan terganggu. Kita akan tersiksa. Dan penyiksaan itu akan terjadi dari dalam diri kita. Dan oleh sebab itu, maka kita dihantui setiap waktu ketakutan. Dan saya mau katakan, mari kita tetap menjadi orang yang jujur. Dan jika engkau hari ini memiliki perlakuan yang tidak jujur, saya mau mengajak engkau, mari berlaku jujur. Agar Tuhan bisa memelihara hidupmu. Itulah cara Tuhan untuk memelihara hidupmu. Karena dengan jujur, jiwa kita akan bersukaria, otomatis kehidupan kita akan bersukaria. Karena kenapa? Terdapat kejujuran dari mulut kita. Jangan ganggu jiwamu dengan ketidakjujuran. Mari jiwa kita ini supaya dapat bersukaria, bersukacita, bergembira karena kejujuran kita, dan kita tidak terintimidasi oleh suatu apapun juga. Cukup sekian video dari saya. Sampai kita ketemu pada video yang berikut. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.